وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Kahasuja, masjid kita tercinta pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Kahasuja yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kegiatan rutin kita di kajian Ahad pagi. Nanti hari ini kita mendapatkan pemateri yang spesial. Tapi sebelum itu izinkan saya menginformasikan setelah kajian Ahad pagi ini nanti akan ada kegiatan BBQ, Bazar BBQ, yaitu bazar barang bekas berkualitas nanti di Selasar Masjid Kahasuja. Dan juga nanti insya Allah akan ada banyak kegiatan lainnya. Untuk itu para jamaah semua bisa melihat kegiatan-kegiatan Masjid Kahasuja di media sosial kami, di Instagram Masjid Kahasuja, dan juga akan diinformasikan ke grup WhatsApp. Nanti jamaah bisa mengikuti grup WhatsApp jika belum mengikutinya. Oke, alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita akan mendapatkan pemateri. Beliau itu dokter dan juga dosen dari kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau yaitu Dr. Iman Permana MKes PhD, yang insya akan membawakan kajian tentang kisah muslim di tanah non-muslim, menyemai halal di tengah perbedaan. Untuk itu jamaah semua, mari kita langsung saja. Sebelum kita mulai kajian pada pagi ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kepada Dr. Iman Permana MKes PhD, waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah segala puji hanya kita peruntukkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pagi ini alhamdulillah cerah sekali ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tadi saya tinggal di Purworejo, saya lewat ring road itu datang dari istri
dan semoga kita mendengar syafaatnya di hari kelak nanti. Saya tadi seperti diperkenalkan, saya Iman Permana, keseharian saya dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, mengajar di Fakultas Kedokteran, dan saya juga di Lembaga Pengkajian dan Pendampingan Proses Produk Halal PWM DI. Jadi saya wakil ketuanya di situ, aktif dalam pendampingan pelaku usaha juga dan sertifikasi halal. Nah, tadi kan disampaikan topiknya itu tentang bagaimana sih pengalaman gitu ya. Jadi waktu saya ditanya mau nggak ngisi gitu di Suja ini, saya pikir mungkin saya sharing saja pengalaman saya selama tinggal di negara mayoritas non muslim gitu ya. Karena sekedar pengenalan bahwa saya menjalani S3 saya. Jadi saya itu di Inggris, di Manchester selama 4 tahun. Nah kemudian ini untuk memberikan konteks gitu ya, kenapa saya mau memberikan materi ini. Alhamdulillah kemarin di tahun 2004 selama 3 bulan saya juga ini nggak terlalu kencang ya. Selama 3 bulan saya bisa melakukan penelitian di Paris gitu ya. Itu dua negara yang cukup berbeda dalam pengalaman religiusnya gitu. Dan beberapa tempat seperti Vietnam dan Singapura yang dekat-dekat. Nah, saya tertarik untuk sharing ini bukan hanya karena mungkin insya Allah Bapak Ibu mungkin bisa berangkat gitu kalau jalan-jalan dari ini, tetapi untuk melihat bagaimana sih sebenarnya perbandingan antara negara Muslim Indonesia dan di luar gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih kalau orang non Muslim gitu ya menganggap tentang halal itu. Nah, sebelum sana Bapak Ibu mungkin saya akan ngasih beberapa, karena ini pengajian ya, jadi saya harus ngasih dalil juga sedikit gitu ya, walaupun saya bukan berbasis dari agama. Tentu saja kita sebagai seorang Muslim, kita akan mendasarkan apapun itu ke dalam ke Al-Quran dan Hadis, betul ya Bapak Ibu ya, sebagai landasan hukum yang wajib kita taati. Dan untuk halal ini kita bisa mendapatkan banyak dasarnya di Al-Quran, salah satunya di misalnya surat Al-Baqarah 168 yang berbunyi Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tuwadil syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyib. Halal itu diperbolehkan, thayyib itu dibolehkan. Dan janganlah mengikuti menjual setan, sesungguhnya itu adalah kesesatan yang nyata. Masalah begitu ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, karena Allah menyampaikan ya ayuhan nas, wahai manusia, gitu. Bukan ya ayyuhal ladzina amanu, bukan orang beriman, tapi ya ayuhan nas. Nah, kenapa Allah menyeru pada seluruh manusia, baik muslim dan non muslim, begitu ya. Nah, dalam perjalanan saya di pendampingan halal ini, kemudian saya belajar dari juga ya. Tapi nanti saya akan coba ceritakan di belakang lagi tentang kenapa kok non muslim kok juga dianjurkan, diarahkan Allah juga seperti itu ya. Kemudian dari ini yang lain, karena yang kita pahami adalah kalau kita ngomong tentang halal dan haram, bahkan halal konsep halal itu bisa dari zatnya, betul ya Bapak Ibu, atau dari prosesnya. Kalau zatnya kita bisa dapatkan di Al-Maidah ayat 3, dan janganlah makan babi, ya kan, bangkai, darah ya, ya kan. Terus binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah dan sebagainya. Itu sudah sangat jelas bahwa kita nggak boleh makan babi, bangkai, darah,
Kemudian juga ada hadis, ya, hadis menyatakan bahwa kalau nggak salah ya ini secara garis besar adalah bahwa yang haram itu sudah jelas, betul ya? Dan yang halal pun sudah jelas. Nah, tetapi di antara keduanya ada yang syubhat, yang tidak jelas. Dan masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui yang syubhat. Dan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya kalau kita ngomong kita sebagai seorang muslim, ya kita kalau ngomongin tentang halal-halal itu sudah jelas. Ada panduannya. Nah, sehingga kemudian bagaimana di Indonesia sih? Nah, di Indonesia dimulai dari terbentuknya BPOM ya sekitar tahun 80 atau 70-an gitu ya. Diawali kalau nggak salah kasusnya Miwon nih, kalau nggak salah Miwon. Apa penyedap rasa itu? Ya. Nah itu disinyalir waktu itu kok ada bahan babi gitu. Jadi ditelusurilah dan sejak itulah berdiri LPPOMI, ya, MUI yang ada BPOM-nya. Sampai kemudian di tahun 2014 keluarlah undang-undang jaminan produk halal dari pemerintah yang menyatakan bahwa kewenangan MUI dan mengeluarkan sertifikasi halal dipindahkan ke pemerintah, diambil alih oleh pemerintah di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tetapi pelaksanaannya tidak bisa langsung 2019. Ya, 2019 baru diterapkan dan diberikan waktu 5 tahun sampai 2024 supaya semua produk halal di Indonesia, semua layanan ya produk makanan gitu harus halal. Gitu ya. Tapi pada kenyataannya kemarin ada aturan baru dimundurkan karena belum siap. Nah, jadi Indonesia ini sepemahaman saya adalah satu-satunya negara yang proses halal ini diambil alih oleh pemerintah. Waktu yang MUI dulu itu kan masih saran gitu ya. Kalau mau ngurus halal silakan, nanti kita bantu. Tapi sekarang kewajiban. Gitu. Dan di negara lain kayaknya nggak ada yang mewajibkan seperti itu. Bahkan Malaysia pun tidak mewajibkan. Nah, jadi ini adalah upaya pemerintah bagaimana supaya hak kita sebagai seorang muslim itu terpenuhi, terutama dari ketersediaan bahan halal. Nah, karena sebenarnya halal ini kan kita yakin itu nggak cuma produknya Bapak Ibu ya. Tadi kan ada prosesnya juga. Jadi sebenarnya halal ini adalah jaminan gitu bahwa produk yang kita makan itu halal dan thayyib dan bersih gitu. Jadi tidak ada, ya mohon maaf ya kalau saya boleh ngasih konteks yang lagi ramai sekarang itu, kan banyak kasus keracunan ya Bapak Ibu ya. Anak-anak sekolah yang kemudian diare, keracunan makanan. Dan kalau kita meyakini gitu, kalau kita meyakini berita yang beredar di media massa itu, bahkan ada yang disinyalir karena tercampur E. coli, bakteri E. coli. Nah Bapak Ibu supaya tahu aja, bakteri E. coli ini asalnya dari usus manusia. Usus manusia. Saya nggak menyimpulkan apa-apa, tapi maksudnya gini, bagaimana bakteri yang harusnya ada di usus manusia sampai ke makanan itu, artinya kan ada peran manusia di situ ya. Entah itu misalnya E. coli-nya nyampur dulu ke air, banyak sih Pak. Jadi misalkan E. coli-nya itu masuk ke dalam saluran air, ya, ke sungai atau apa, kemudian keambil, ya kan? Terus karena air ini adalah kebutuhan kita, tercampurlah ke makanan. Nah di situ artinya ada proses yang tidak sesuai kebutuhan manusia, dan itu tidak thayyib. Jadi ada proses yang tidak diikuti secara benar. Nah, sebenarnya konsep halal dan thayyib itu tidak hanya berkutat pada masalah syariat. Atau saya balik bahwa syariat itu sebenarnya itu adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan kita sebagai manusia. Makanya kan ada nafas syariat itu ada 5 ya.
menjaga jiwa, akal dan sebagainya. Itu sebenarnya Islam itu sudah sangat lengkap gitu mengatur kehidupan manusia. Baik, ini tadi kita masih ngomong tentang yang konsep dasarnya dulu. Nah, bagaimana sekarang orang luar, orang non Muslim, negara non Muslim melihat konsep halal ini? Jadi kalau saya lihat tadi saya baru ngobrol belakang gitu. Kalau mungkin yang saya tangkap, yang saya pahami dari belajar itu, orang luar bisa melihat dari perspektif ekonomi dan juga bagaimana penerimaan atau penghargaan terhadap hak asasi. Nah, kalau ekonomi begini Bapak, ternyata pangsa pasar halal, ya, halal market, global halal market itu di tahun 2021 itu sekitar berapa miliar dolar. Artinya sebuah pelaku usaha gitu ya, melihat, oh saya ini mau jualan, kira-kira pasarnya berapa besar sih? Ternyata halal itu besar sekali. Didasari bahwa umat muslim aja sekarang itu hampir 2 miliar sedunia. Dan umat muslim itu termasuk yang secara kemampuan finansial itu cukup kuat, sehingga banyak yang melakukan ziarah gitu. Kalau katakan umroh aja ya, umroh kan kemudian ada yang ziarah kemana-mana gitu ya. Artinya itu sudah ada di situ, ada perputaran uang tuh, ada yang belanja lah, ada yang belanja makan lah, produk apa lah gitu. Nah, belum lagi ada hotelnya lah gitu. Nah, negara luar tuh melihat itu sebagai potensi yang sangat besar. Jadi bagaimana mereka bisa menyediakan kebutuhan untuk yang muslim. Bahkan di Jepang misalnya ada pelatihan untuk menyediakan makanan halal di hotel-hotel yang dikelola orang Jepang yang non muslim itu. Karena melihat kok pangsa pasarnya begitu besar. Nah, yang kedua tadi yang menurut saya tentang penghargaan tentang hak orang gitu ya. Terus terang memang dalam hal ini dengan pengalaman saya pribadi juga, saya menganggapnya bahwa orang-orang luar itu karena begitu menghargai tentang privasi, itu mereka menghargai tentang kebutuhan orang luar. Gitu. Saya waktu di Inggris, saya dan istri kan kami suka jalan-jalan. Ya, saya tinggal di Manchester, memang alhamdulillah Manchester itu kota yang sangat bervariasi, baik dari sisi suku, ras gitu ya, dan agama. Sehingga keberadaan orang muslim di sana itu tidak asing. UK itu atau Inggris itu secara umum insya Allah aman buat orang muslim. Nah, jadi saya dan istri itu suka jalan-jalan, dan istri saya itu suka googling gitu. Yuk kita jalan kemana yuk, nyari sesuatu yang khas gitu, makanan. Oke, suatu saat ketemu lah namanya black pudding hitam. Nah, kemudian kita ke sana nyari, kita antri di depan cabang itu, gitu. Kemudian setelah bagian giliran kami nyampe, dia nanya mau apa, mau nyari black pudding. Dan yang menghadapi kita ini seorang ibu-ibu asli Inggris, putih, nggak pakai jilbab, tentu saja ya. Nanya black pudding, oh ini nggak halal buat kamu nggak boleh. Loh, kenapa? Jadi dilihatin ini loh, black pudding itu jadi hitam gitu ya, menul-menul gitu kayak puding gitu ya. Sebenarnya kelihatannya segar gitu. Oh, ini dari darah babi ini. Oh gitu. Jadi kita baru tahu gitu ya. Wah, malah diingatkan gitu sama dia gitu. Dan dia tahu, dia paham tentang konsep halal. Itu pengalaman pertama. Yang lainnya lagi, misalnya kita ke bakery orang Polandia, kita nanya tentang halal, dia tahu, dia paham kebutuhan itu. Ada teman saya juga pengalaman di Irlandia juga sama, di Amerika juga sama. Jadi negara luar sudah memahami ini, ada konsep ini. Nah, saya memahaminya ini sebagai suatu penghargaan atas hak itu adalah begini.
mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah umroh haji gitu ya, di pesawat gitu kan ada menunya gitu, atau di rumah makan gitu, misalkan juga pernah jalan-jalan ke daerah Asia Timur gitu, itu kadang-kadang di dalam itu suka ada tanda lambang yang biasanya sih ya biasa misalnya pedas gitu ya, atau yang baru-baru ini ada yang mungkin sudah beberapa tahun ke depan ke belakang, vegan itu tahu Bapak Ibu? Vegan itu vegetarian. Jadi apa vegetarian itu? Nggak ada daging di situ. Makanannya tidak ada daging, dan banyak orang yang punya preferensi seperti itu sekarang. Nggak mau makan daging. Nah, orang-orang itu sudah menghargai itu. Nah, halal pun sama, sudah mulai ada. Walaupun tentu saja pemahamannya kan sangat berbeda dengan kita ya. Mereka hanya tahu bahwa halal itu tidak ada babi, tidak ada alkohol gitu. Padahal kan sebenarnya kita pahami bahwa ternyata tidak sesimpel itu kan seorang muslim ini, karena ada prosesnya, berarti dengan pencampuran babi di situ. Nah, katakan kayak kemarin kasus MBG itu tempat makannya, ya, tempat makannya disinyalir ada unsur babinya. Betul ya Bapak Ibu, pernah dengar ya? Jadi katanya diolesi dulu minyak babi sebelum kemudian di packing jadi satu, dikirim ke pembeli tempat makan itu. Saya sendiri kenapa minyak babi? Kenapa enggak? Kalau katanya supaya tidak cacat gitu ya, supaya tidak rusak, saya nggak paham juga benar ya. Sampai kami di FPH itu ada permintaan untuk mengecek benar nggak sih ini di Putra itu ada babinya gitu. Nah, kebetulan di UIN ini kami belum ada alat khususnya, dan sepertinya di UAD akan dilakukan pengecekan itu. Tapi nah, masalah halal itu ternyata ada masalah juga, khilafiyah juga. Betul ya Bapak Ibu? Nah, ini saya pahami setelah masalah vaksin. Saya di WMI pernah mengadakan seminar tentang vaksin halal gitu. Nah, itu ternyata saya tahu di situ bahwa masalah vaksin itu masalah halal ini juga ada masalah khilafiyahnya. Karena Indonesia pernah mengimpor vaksin campak dari India. Itu di tahun 2000 sebelum Covid. Nah, ternyata vaksin yang sama itu di Arab itu halal. Nah, tapi di kita haram. Tapi dengan catatan, kalau memang tidak ada pilihan lain dan dianggap darurat, artinya darurat itu ada kepentingan, tapi kita tidak bisa menyediakan, diperbolehkan. Waktu itu MUI mengeluarkan fatwa itu. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu ternyata penerimaan oleh masyarakat. Ada yang menganggap kalau sudah haram, kenapa harus dipaksakan? Kan fatwanya haram, walaupun kemudian darurat diperbolehkan. Bahkan ada yang seperti itu Pak. Ada yang bahkan nggak mau jadinya vaksin, gitu. Karena nggak ada contohnya di zaman Rasul kan. Bahkan yang ada yang sekelompok orang yang nggak mau vaksin ini, anti vaksin ini, mereka bilang ini. Katanya pernah ada riwayat sahabat, saya mohon nanti dikoreksi kalau salah. Sahabat ini sampai meninggalnya dia tidak berusaha apapun. Waktu itu sahabatnya sakit, dan waktu itu masih setelah Rasul ya, zaman Rasul. Jadi sahabatnya sakit sampai meninggal karena apa? Karena dia lihat tidak ada contohnya dari Rasulullah, dan upaya pengobatan itu akhirnya gitu dia menyerahkan aja pada Allah, pasrah dan meninggal. Nah, menyontohkan seperti itu gitu. Padahal kita kan diwajibkan untuk berpikir ya, dan tadi maksud kalau kita mengacu ke maksud syariah itu sudah jelas sekali bahwa kita harus menjaga jiwa fisik. Baik,
Tadi tentang khilafiyah, tapi mungkin terlalu jauh ya. Baik. Nah, jadi sebenarnya orang luar, orang non muslim itu sudah melihat hal-hal ini ada suatu potensi baik dari sisi ekonomi, gitu. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu, eksportir daging halal terbesar di dunia itu ada dari negara non muslim, New Zealand, Brazil, Australia. Eksportir daging halal terbesar dunia, Bapak Ibu. Ternyata Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan sendiri karena Indonesia termasuk salah satu importer daging halal yang besar selain Arab Saudi, Malaysia. Jadi kita masih menjadi konsumen. Gitu. Nah, kok bisa New Zealand, gitu ya, Australia, dan mereka belajar. Mereka datang ke Malaysia, ke kita untuk belajar bagaimana sih cara penyembelihan yang halal. Gitu. Mereka belajar. Nah, bahkan Bapak Ibu, waktu saya masih sekolah di UK, ada suatu rilis gitu ya dari majalah The Guardian, terbitan UK. Kalau impor daging halal ke UK, ke Inggris itu dalam setahun melebihi konsumsi orang Muslim di Inggris. Ini mohon maaf, penelitian berbentuk mungkin. Ya. Jadi kalau kita lihat populasi ya, populasi masyarakat Muslim di UK itu sekitar 10%. Di Thailand juga sama, sekitar 10% juga. Nah, tetapi di UK ini mereka mengimpor daging itu jauh melebihi kemampuan makan mereka dalam setahun. Terus kemana dong sisanya yang kelebihan itu? Kira-kira kemana Bapak? Ya, dibuang. Enggak, yang makan ya yang non muslim. Yang makan tuh yang non muslim. Jadi Bapak Ibu, orang-orang non muslim di sana pun merasakan manfaat dari daging yang halal. Mereka merasakan perbedaannya. Nah, kok bisa ada apa nih di daging halal ini? Nah, kemudian saya juga belajar lagi. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah pahami kan kalau kita menyembelih itu kan harus memotong berapa? 4 saluran ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Saluran nafas, saluran pencernaan, darah nadi, dan darah vena. Ya, jadi semua itu harus terpotong. Darah harus keluar semua. Sisa makanan harus keluar semua, ya kan? Nah, karena kemudian penelitian membuktikan bahwa kalau ada darah yang masih nempel di daging dalam jumlah yang cukup banyak, ternyata membuat daging itu cepat busuk, nggak enak, gitu. Jadi akan tetap beda pada saat disimpan di freezer, itu akan tetap beda. Dan orang sudah bisa merasakan itu. Nah, yang menarik adalah begini. Islam mengajarkan seperti itu, dipotong keempat itu. Kenapa kok bisa sampai keluar gitu semuanya? Kan susah ya. Gimana memastikan gitu? Kenapa nggak dipenggal sekalian aja? Beres. Nah, ternyata ada ilmunya Bapak Ibu. Ya. Karena kalau udah dipotong itu, yang penting kan bagaimana supaya keluar semua ya. Enggak, supaya darahnya keluar semua. Nah, itulah fungsinya kerojotan itu. Si otot-ototnya kontraksi semua. Jantung pun kontraksi terus. Supaya mengeluarkan darahnya, sisa makanan keluarnya semua. Sehingga insya Allah bersih. Nah, itu tidak akan terjadi kalau dipenggal lehernya. Atau ya nggak sampai seluruh ininya kepotong ya kan. Sudah jelas kalau saya pernah beberapa kali ke pasar tradisional itu lihat ayam itu dipotong cuma ujungnya seperti seujung jari itu, yang keluar kepala cuma apa? Darah sedikit, sisa makanan keluar. Tapi darahnya nggak semua.
Nah, kenapa nggak dipenggal? Nah, karena ternyata kerja tadi otot yang kerojutan itu hanya bisa terjadi kalau saraf dari otak dari kepalanya si ayam masih nempel di kepala, di batang tulang punggungnya. Nah, itu kalau dipenggal kan putus. Gitu. Jadi kenapa kok penting untuk tetap si sarafnya ini nempel, tersambung dan saluran itu terbuka semua. Jadi begitulah Islam itu mengajarkan ini cara yang terbaik mereka. Nah, bahkan sampai makanannya pun, makanannya si kambing sapi harus baik. Dan ini kejadian juga Bapak Ibu. Jadi di tahun berapa itu ada namanya penyakit sapi gila. Nah, Bapak Ibu pernah dengar nggak sapi gila? Pernah ya? Tahun 2010 ke atas kalau nggak salah. Itu kejadian di Inggris ya, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa? Jadi si sapi ini kalau dia terjangkit virus, ya kan? Terjangkit virus, jadi kejadiannya kemudian dia kayak sapi gila karena gerakannya tidak teratur. Nah, yang terjadi adalah kemudian si sapi-sapi ini sakit ini dibunuh, ya kan? Nah, tetapi untuk biar efisien, biar tidak terlalu percuma, si daging-dagingnya ini dijadikan makan lagi untuk sapi-sapi teman-temannya masih sehat. Gitu. Jadi dimakan sama sapi yang sehat. Yang kejadiannya adalah kemudian si sapi ini kan tertular, sapi yang sehat ini tertular, kemudian sebelum sakit disembelih untuk dijual, dimakan. Nah, bisa terjadi kemudian dia menyerang manusia. Ada kejadian serius yang kemudian timbul di manusia sakit, tapi sakitnya nggak sama sih. Nah, artinya apa? Kemudian manusia terdampak dari sapi yang sakit ini. Nah, kalau kita kan sehari-hari kita tidak boleh menyembelih sapi yang sakit kan. Dan lagi makanannya harus terjaga, Itu yang terjadi juga pada peternak lele sekarang ya kan. Itu bagaimana sih lelenya yang biasanya dikembangbiakan di kolam yang itu ya. Nah, itu ini juga sekarang sudah mulai ada edukasi untuk memberikan pakan yang lebih sehat. Nah, jadi orang luar sudah melihat itu, Bapak Ibu. Nah, sehingga jadi ini kemudian ke pengalaman kami ya. Tadi saya sudah sebutkan di depan gitu, pengalaman saya memang pengalaman saya masih terbatas di Eropa gitu ya, sampai Turki lah. Kalau Turki kan negara Muslim ya. Nah, alhamdulillah kalau di Inggris itu insya Allah lebih ramah terhadap Muslim, ya kan? Bahkan kan kita tahu wali kotanya London aja seorang Muslim, kalau belum ganti ya, seorang Muslim. Ada anggota DPR-nya juga Muslim, jadi alhamdulillah kalau di sana lebih ramah, lebih menerima. Dan kalau misalnya kita mau nyari daging halal, kita bisa nyari ke halal budget, gitu, halal jaga, tulisannya halal jaga. Ada sertifikatnya, bahkan ada sertifikatnya dari lembaga halal di UK. Alhamdulillah kalau di sana sudah jelas. Jadi bahkan waktu kami pertama kali datang gitu ke Manchester itu, di sana tuh ada beberapa perkampungan yang memang banyak Muslim. Gitu. Saya bilang sama istri, ini kok kayak di Madinah aja ya. Jadi kanan kiri itu makanan halal, kebab lah, ada kari lah gitu. Dan suasananya Muslim semua. Bapak Ibu ya, kalau di sana misalnya di kampus itu terbiasa melihat mahasiswa itu pakai gamis gitu. Saya nggak lihat di sini mahasiswa saya pakai gamis, nggak ada. Kalau kita itu biasa sekali. Jadi orang tuh nggak mikirin yang kecil-kecil gitu ya. Tuh haknya dia gamis nggak masalah. Nggak pakai cadar waktu itu nggak
salah juga. Nggak ada apa-apa, jadi menghargai hak asasi aja. Apalagi makanan Portugal itu insya Allah sudah banyak. Di Paris pun, nah Paris ini unik Bapak Ibu. Paris ini, di Prancis ini dia mengaku lebih dari sekuler. Lebih dari sekuler, ini apa? Kalau di Inggris saja saya masih bisa sholat di kampus. Kampus saya dulu itu punya musola yang dipakai Jumatan juga gitu. Sholat wajib yang lain pun kita masih bisa lakukan ya di situlah atau di ruang kerja. Tetapi kalau di Paris, di Prancis itu sangat terbatas. Ya. Atribut agama itu nggak cuma Islam, yang lain pun sangat dibatasi. Ya. Terutama untuk misalnya institusi pendidikan misalnya gitu ya. Tetapi yang masih di bawah, bukan kuliah, tempat kuliah. Kan kalau di tempat kuliah boleh pakai jilbab. Tetapi kalau yang di bawah itu, karena masih diatur oleh negara itu begitu kuat, tidak boleh ada atribut agama apapun. Jadi teman saya anaknya itu nggak pakai jilbab kalau ke sekolah. Pokoknya non muslim juga nggak boleh pakai rosario gitu, nggak boleh. Jadi begitu ketatnya. Ya. Tapi alhamdulillah, kalau kita nyari masjid musola itu insya Allah gampang. Jadi bisa ada aplikasi khusus gitu untuk mencari ya aplikasi ini sih mungkin ya kita mungkin udah ada juga beberapa gitu ya. Tetapi ini sangat membantu karena misalnya mencari lokasi masjid terdekat. Nah, dan itu dia dikaitkan dengan Google Map, jadi kita tinggal ngikutin aja. Dan insya Allah makanan yang tadi saya bilang itu makanan kalau di Paris itu mungkin di Paris mungkin relatif lebih gampang ya, saya nggak tahu di daerah lainnya ya. Saya akhirnya kalau makan di sana nyarinya kebab. Sama istri itu nyarinya kalau bisa jalan nyari kebab, karena kebab tuh insya Allah halal, tulisannya halal gitu. Dan penjualnya ada dari Turki, dari Lebanon gitu ya. Walaupun kalau saya ngobrol gitu, yang Lebanon itu nggak mesti Muslim, tapi mereka paham. Mereka paham karena memang di Lebanon yang seperti itu Muslim, Kristen itu kan sudah hidup bersama. Nah, yang membedakan memang sertifikasinya. Ya. Di sana tidak ada satu lembaga yang diakui secara bersamaan, gitu, untuk sertifikasi halal. Jadi akhirnya kita menemukan standar. Kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang di sana, yang sudah lama di sana, ya ini istihad mereka lah. Ya, bahwa yang penting ada lambangnya, ini minimal sekali. Dan mereka nyari produk makanan yang kira-kira tidak ada unsur dagingnya. Nah, baik. Jadi mungkin kesimpulan aja dari saya. Ternyata kalau kita melihat konteksnya dengan kehidupan kita di dunia gitu ya, di global ini, konsep halal itu kemudian kalau kita melihat ini adalah kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Tapi orang luar akan melihat ini sebagai kebutuhan seorang muslim dan kita menghargainya. Yang kedua, sisi ekonomi yang cukup besar. Dan tentu saja kalau kita ngomongin tentang halal, tentu saja kan tidak hanya terkait dengan syariat ini ya, tapi bagaimana kita memandang kita sebagai seorang muslim bisa hidup di sana. Artinya tidak cuma kebutuhan pangan, ya kan, tetapi juga bagaimana kita bisa beribadah dengan baik, ya kan, dan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi malah justru ini bisa menjadi potensi kita seorang muslim untuk memperkenalkan halal ini ke Tuhan, bahwa halal ini tidak cuma suatu konsep syariat fikih, tetapi ada unsur toyib tadi itu, unsur toyib di belakangnya.
Ya, sehingga apa yang Allah sampaikan di dalam Quran bahwa ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban itu, ya betul itu dampaknya untuk semua, tidak hanya muslim gitu, dan itu sudah terbuktikan. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu adalah saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia ada tanya jawab atau bagaimana biasanya? Baik, jemaah sekalian, mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari jemaah. Mungkin ada pertanyaan mengenai halal, moga ibu punya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang saya tanyakan di sini, di saat kita punya teman non muslim, terus kita bertamu ke rumah mereka, terus kita disuguh makanan gitu. Tapi selama ini, saya di saat disuguh makanan dan minuman, pakai tempat makan dari sana, saya menolak. Karena mereka sering masak babi di rumahnya gitu. Menurut saya wadah yang sudah terkontaminasi, ya kan dia kan tidak belum disucikan. Apakah yang saya lakukan itu benar? Tapi di saat mereka ngasih kayak kemasan, saya makan. Apakah yang saya lakukan itu benar atau gimana? Atau tempat yang sudah terkontaminasi babi belum disucikan, apakah boleh muslim memakannya atau tidak? Tak penjelasannya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa bawa tumbler sendiri nggak mungkin itu ya? Tumbler sama kotak makan sendiri. Wah, ini menarik banget ini Bu. Tapi ibu yakin ya Bu ya bahwa dia makan babi, masak babi? Yakin ya? Ya. Nah ini gini, berarti ini kan muamalah ya Bu ya, muamalah. Tapi tentu saja kalau kita yakin bahwa dia itu makan dan mengolah babi, tentu saja ini sudah ada batasan. Nah, maksud saya gini Bu, ada hal lain yang non teknis tentang itu, yaitu apa? Komunikasi dengan orang tersebut. Sepemahaman saya, usaha pemerintah untuk edukasi halal ini sudah cukup panjang, ya. Bahkan kita ingat yang kasusnya ayam goreng di Solo. Nah, Solo, yang ternyata sebenarnya dari dulu itu dia tidak memperhatikan halal. Cuman sekarang mungkin dia sudah paham, oh ternyata aku tuh mungkin ada bertentangan dengan praktek Islam ya. Ya udah deh kalau gitu saya tampilkan bahwa dia tidak halal sekarang. Nah, dengan asumsi itu bahwa orang non muslim sekarang di Indonesia itu sudah paham tentang halal, saya kira diumumkan aja Bu. Jadi yang ibu lakukan sudah bagus, sudah betul menurut saya. Tetapi sekarang bagaimana komunikasinya supaya hubungan sosialnya tidak terganggu, ya kan? Jadi malah justru edukasi ke beliau, dan mestinya ibu bukan satu-satunya orang yang muslim yang diundang ke beliau kan, ya enggak? Sehingga kasihan juga, kasihan orang lain yang tidak berpikiran sama seperti ibu gitu. Tanpa sepengetahuan mereka sudah bersentuhan ibu, walaupun kalau tidak tahu sih nggak apa-apa ya. Dan kalau nggak tahu nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi nah betul ibu tahu. Nah malah justru jadi mungkin bisa edukasi. Jadi maksud saya yang ibu sudah lakukan sudah betul. Nah sampai sekarang tinggal menyampaikan saja ke yang punya rumah bahwa maaf saya nggak bisa melakukan ini karena ya tapi ada omong-omong dulu ya, karena ini bertentangan dengan yang saya yakin. Saya kira nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nah ini ada praktik menarik Bapak Ibu. Di Thailand itu ada Halal Science Center. Halal Science Center ini suatu pusat studi halal yang besar. Dari situ mengeluarkan lulusan S2, S3. Dan di situ ada pusat uji kehalalan produk. Ya, di Universitas Chulalongkorn. Universitas Chulalongkorn ini punya pemerintah, universitas besar juga. Tapi ada pusat studi halalnya di situ.
yang sempat dikepalai oleh Profesor Winai Dahlan. Winai Dahlan, mungkin namanya agak familiar, Bapak Ibu? Iya, masalah. Dahlannya, karena beliau dari cucu Ahmad Dahlan. Cucunya Ahmad Dahlan mengepalai Halal Science Center. Nah, kemudian beliau berpikir, beliau ahli biokimia, misalnya tadi ngomongin tentang itu. Beliau bilang gini, waktu itu kan kita ketemu studi banding gitu. Beliau itu berpikir, di Bangkok itu banyak sekali anjing berkeliaran, banyak sekali di jalan-jalan itu. Aduh, ini gimana ya caranya kalau misalkan nggak sengaja kita terjilat lidahnya, ludahnya, ya kan? Kalau secara syariat kan harus dicuci 7 kali, betul ya? Iya. Kemudian diakhiri dengan tanah. Nah, tanah, nyari tanah kan susah, di sana di jalan gitu. Tapi gimana kalau sempat terkena gitu kan? Beliau berpikir, ada apa sih di tanah ini yang kemudian menjadikan keistimewaannya bisa mensucikan. Ya, dengan kepakaran beliau, beliau menyimpulkan ada zat kaolin. Ya. Nah, dengan ijtihad beliau dan didukung oleh lembaga halal di Thailand, ada lembaga halal Thailand itu beliau memproduksi suatu cairan pembersih namanya Hal Clean. Waktu itu saya bawa pulang dikasih contoh itu, saya selalu mencontohkannya ke mahasiswa saya. Produknya saya keluarkan gitu. Hal Clean ini digunakan untuk apa? Sampai ke industri, Ibu. Jadi kan di industri Thailand ya pastinya tetap banyak yang non halal. Ya. Kemudian kami datang ke Thai Airways. Thai Airways itu penerbangannya Thailand, ya seperti Garuda. Ke tempat cateringnya, ya cateringnya begitu besar, begitu luas, dan ada 10% porsinya itu yang halal. Jadi ada garisnya, garis hijau. Oh, ini perlu halal lewatnya sini, yang ini non halal. Gitu. Nah, tetapi gimana cara membersihkannya? Itu pakai hal clean itu. Jadi kalau ada potensi yang percampuran, pakainya hal clean. Jadi dicampurin apa dibersihkan pakai cairan itu. Jadi itu bagaimana apa ya, kita mikir ya, orang Muslim itu mau disarankan untuk berpikir itu ya, pintar itu. Nah, artinya apa? Saya kira sudah sangat apa ya, umum lah sekarang pemahaman tentang halal, sehingga saya kira yang sudah dilakukan betul, Ibu lakukan betul dan tinggal dikomunikasikan gitu. Karena nggak mungkin ya. Tapi nyun sewu Bapak Ibu ya. Saya kira juga di Indonesia ini mungkin masih tidak sedikit juga yang belum tersentuh sekarang. Bagaimana? Ada kasus-kasus misalnya kontaminasi daging babi di bakso. Jangankan itu yang kita silaturahmi. Kalau kita mau beli bakso aja, kadang-kadang saya masih berpikir ini benar halal atau enggak. Soalnya kasus berita-berita tentang kasus itu masih banyak gitu, campur gitu. Nah, terus kita gimana? Husnuzon nanti apa? Seorang muslim itu mestinya halal. Tapi tetap kita harus hati-hati. Mungkin begitu. Ada lagi kali ya? Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah penyembelihan halal, terutama untuk ayam yang paling banyak di hadapan kita, yaitu gimana cara menyikapi atau sekarang itu merasa timbul was-was, lebih besar was-wasnya karena kalau hanya porsi sedikit setiap hari motong sendiri kan nggak mungkin. Pasti beli, tapi di situ penyembelihan sekarang nggak semuanya hanya lubang kecil itu menjadikan kami was-was untuk makan. Terus bagaimana cara menyikapinya kita supaya hati kita
menghindari atau padahal itu kebutuhan yang hampir setiap hari kita butuhkan seperti itu. Itu bagaimana kalau nanti mau terus terang sama yang jualan kan nggak mungkin, nanti pasti ada tersinggung atau gimana, itu menyebabkan kami was-was dan bingung di situ. Padahal itu kebutuhan agak pokok juga hampir setiap hari. Mungkin begitu aja Ustaz yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Bu. Ini Ibu pertanyaan mewakili mungkin sebagian besar kita ya, karena masalah pasokan daging halal itu terutama ininya ya, sertifikasinya masih sangat kurang. Ya. Rumah potong ayam, rumah potong unggas, atau rumah potong hewan yang tersertifikasi itu masih jarang. Tapi ada Bu, ada. Jadi kalau misalnya Ibu googling itu dari lamannya BPJBH halal itu ada daftarnya. Di Jogja pun sudah ada sebenarnya. Ustadz Nanung itu adalah penggiat halal yang sudah lama, sudah banyak melakukan pelatihan di mana-mana, edukasi banyak juga. Ya itu sudah ada sebenarnya daftarnya, karena ada usaha lebih sih kita harus cari. Nah sehingga mungkin salah satu upayanya adalah itu. Yang berikutnya ya memang memotong sendiri gimana nih? Nah seperti yang rumah potong besar itu kan yang suci hati itu ya Bapak Ibu, betul ya? Rumah potong yang suci hati itu besar sekali. Nah itu ya kita usahanya begitu barangkali mencari apa namanya informasi tentang rumah potong ayam dan unggas. Nah ini juga menarik nih Bapak Ibu, karena sertifikasi rumah potong itu akan bisa dilakukan kalau ada julehanya, juru sembelih halal, paling minimal 2 kalau nggak salah, 2 orang. Nah kalau sudah punya itu baru bisa dilanjutkan sertifikasi dari rumah potongnya gitu. Dan syaratnya untuk menjadi juleha itu cukup ketat gitu. Apa? Saya pernah ikut yang di UAD itu, ya bukan syarat mutlak sih, tapi paling tidak dia mestinya seorang muslim ya, seorang muslim, dan mempraktekkan muslim sholat. Aneh kan? Masa seorang muslim tidak praktek sholat? Banyak Pak. Ternyata banyak. Banyak. Dan dia Jadi kami waktu itu saya kan di panitia, yang beli. kita kasih survei dulu ke peserta juleha itu, pelatihan juleha muslim juga. Apakah anda mempraktekkan sholat wajib? Itu ada yang bolong memang. Dan alhamdulillah ada yang ngaku gitu ya, ada yang ngaku. Nah ternyata juga yang lain adalah praktek minum alkohol. Jadi ternyata ya ada beberapa ya pelaku juru sembelih itu yang dia minum supaya mereka tetap kuat, karena bangunnya kan tengah malam, kerjaannya jagal kan tengah malam, supaya sebelum subuh udah nyampe di pasar. Yang minum ternyata, dan gimana coba kita bayangkan keberkahannya gitu ya. Karena kan kita tidak hanya melihat kebersihan ya, tapi ada suatu keberkahannya. Nah yang mungkin ini bisa menjadi jalan tengah ya Bu, misalnya. Jangan mungkin minta tolong ya minta tolong ini sih. Mungkin ada juru sembelih yang belum sertifikasi tetapi sudah diyakini beliau itu paham, misalkan dari masjid lah, ustadz masjid, itu saya kira mestinya udah paham ya, sudah paham syariatnya gitu. Akibat kita minta tolong beliau misalnya untuk ya satu ayam itu bisa habis sampai kapan ya? Seminggu kurang kali bermakan setiap hari. Ya ini begitulah. Nah jangan sampai gini Bapak Ibu, jangan sampai kita tuh merasa ribet banget ya. Apalagi misalkan dengan ini pelaku usaha gitu ya, aduh ribet banget nih ngurusin hal segala macam gitu. Karena apa? Orang luar aja Bapak Ibu ya, untuk supaya suatu produk makanan itu sampai ke konsumen itu melewati uji kualitinya kok, uji kualitas kok, dan sertifikasinya banyak gitu. Jadi sertifikasi halal ini sebenarnya ya bagian dari itu gitu ya. Dan ini Bapak Ibu mungkin saya ingin promosi juga, bahwa kan
sertifikasi halal ini ada yang gratis, disubsidi oleh pemerintah untuk pelaku usaha yang ultra mikro kecil. Nah sekarang pemerintah itu sangat memudahkan sekali syaratnya itu ya. Kalau dulu yang omsetnya 500 juta ke bawah setahun itu boleh ikut. Sekarang jadi 15 miliar Bapak Ibu. Omset setahunnya 15 miliar itu boleh ikut yang self declare, yang gratis. Asalkan memang, dan sekarang dipermudah, boleh yang pakai daging, olahannya boleh pakai daging, tapi yang sudah tersertifikasi halal, RPA-nya atau RPH-nya. Jadi dimudahkan banget. Jadi, nah sekalian saya ingin promosi, insya Allah di tanggal 14-15 Oktober ini, kami di WMI akan mengadakan pendampingan pelaku usaha, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang pelaku usaha dan memerlukan sertifikasi halal, monggo bisa hubungi saya lewat panitia nanti untuk kita dampingi. Dampingi itu apa? Kita bantu pendaftarannya, bantu sampai nanti dapat sertifikasi halal. Ini sangat mudah Bapak Ibu, karena prosesnya semua administratif gitu ya. Nanti tetap dikunjungi ke lokasi juga. Apalagi untuk produk-produk misalnya ya, jus gitu ya, jus, terus produk pangan yang bahan dasar itu nggak kompleks. Karena yang dilakukan adalah kita melihat, oh ini produk ini bahannya apa aja, sudah tersertifikasi halal, belum, misalnya gulanya dari mana, garamnya dari mana. Jadi simpel. Moga nanti kalau tertarik ya. Demikian, semoga bisa menjawab. Oke, alhamdulillah alamin, kita sudah berada di penghujung kajian dari Ahad pagi. Terima kasih banyak kepada dokter untuk materinya. Alhamdulillah tadi masya Allah banget. Semoga materi yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita ambil pelajarannya. Sebelum saya tutup, jamaah sekalian, ada informasi nih. Sudah banyak yang menanyakan kepada teman-teman panitia MSK Sujan, kapan lagi diadakan kajian lansia? Kelas lansia. Maka dari itu kita menyerap aspirasi dari jamaah semua. Insya Allah kita akan mengadakan kelas lansia kembali. Nah untuk itu ada fasilitasnya apa saja? Konsultasi ke dokter spesialis gratis. Nanti ada juga tanya jawab seputar kesehatan. Terus nanti alat tulis diberikan juga gratis. Tempatnya, ruangannya akan sangat nyaman dan juga tentunya akan diberikan konsumsi. Untuk itu, jamaah sekalian yang ingin mengikuti kelas lansia, di bawah sudah kita siapkan stand pendaftaran, bisa langsung daftarkan diri di tempat tersebut. Dan juga tadi ada tawaran juga dari dokter, kalau misalnya mau mendaftar tentang sertifikasi, nah nanti bisa juga di stand pendaftaran untuk kelas lansia, nanti akan didata. Oke, cukup. Terima kasih banyak untuk jamaah sekalian. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah.